Bapa, Putra, dan Kudus, amin. Allah Bapa di surga akan mengucap syukur dan terima kasih bahwa putramu mengungkapkan tentang dirinya yang sesungguhnya sebagai yang diutus Allah, yang diimani oleh bangsa manusia. Bantu kami ya Bapa untuk menyelami dan memahami akan putramu Yesus sebagai Allah dan sebagai manusia. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kadangkala perselisihan, konflik, masalah itu justru mengungkapkan suatu realitas yang tak terduga dan tak terkira. Ketika Yesus berada dalam konflik dengan orang-orang Yahudi oleh pemimpin agama, kita menjadi tahu bahwa siapa Yesus itu, jadi diutus oleh Allah. Dan orang yang dari dunia ini, dari bawah, tak dapat sampai ke atas karena Yesus berasal dari atas. Nah, ungkapan ini menunjukkan sesuatu realitas yang menurut saya sangat penting dan sangat mendasar. Mengapa saya penting dan sangat mendasar? Karena pertama, bahwa konflik itu tak jarang memunculkan suatu nilai, suatu ide, suatu gagasan yang justru menimbulkan suatu pertanyaan dan suatu jawaban atas pertanyaan. Itulah konflik. Maka ketika konflik itu terjadi, kita tahu posisi orang tersebut, posisi kita, posisi siapapun, dan kita bisa bernegosiasi, berembuk, berusaha untuk memperbaiki konflik itu, menyelesaikan konflik itu. Maka tak jarang kita perlu menyadari betapa pentingnya konflik itu untuk mengenal, mengetahui siapa kita, di mana letak kesalahan dan di mana letak kekurangan, sehingga orang bisa berdamai. Ya. Dan itulah yang terjadi ketika Allah menjadi manusia, bahwa manusia membutuhkan keselamatan yang bukan dari dunia ini. Ya. Nah, lalu aspek kedua kita melihat bagaimana Yesus mau mengatakan bahwa dirinya berasal dari atas dan kalian berasal dari bawah, dan kalian tidak bisa sampai kepada di atas tanpa melalui aku. Dalam konflik itu Yesus menunjukkan siapa dirinya, bahwa dia diutus oleh Allah, oleh Bapanya. Diutus oleh Bapanya kepada manusia supaya membawa manusia kepada Allah. Maka Yesus mengatakan, tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang adalah Bapa itu. Ya. Dan Yesus berulang kali menyatakan, tak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kecuali lewat aku. Kebanyakan orang tidak mampu mengerti dan tidak mampu memahami. Apakah mereka tidak sampai kepada Allah? Sampai. Banyak orang tanpa Yesus pun mereka sampai kepada Allah. Tetapi Allah sebagai apa? Allah sebagai Bapa, pewahyuan Allah adalah Bapa. Itulah yang dinyatakan oleh Yesus. Jadi Yesus mengatakan bahwa tak seorang pun sampai datang kepada Allah sebagai Bapa kecuali lewat aku. Itu yang harus kita pahami. Apakah orang-orang yang tidak percaya pada Yesus tidak mengalami Allah sebagai mengalami? Karena itulah pewahyuan Allah sebagai Bapa, pewahyuan yang hampir tak mampu dimengerti oleh banyak orang, karena memang itulah yang mau disampaikan Yesus kepada kita, dan itulah menjadi ciri dari kekristenan, kekatolikan kita. Ya, sekali lagi, ciri kekatolikan, kekristenan adalah Allah adalah Bapa, bukan adalah Allah yang nggak kelihatan, Allah yang penuh kuasa, Allah yang hakim dan sekarang adil. Itu betul. Itu fungsi dari Allah sebagai Allah, sebagai Allah. Ya. Tetapi Allah sebagai Bapa hanya dinyatakan oleh Yesus kepada kita. Karena itu saudaraku terkasih dalam Kristus, karena Allah sebagai Bapa, maka konsekuensinya apa? Allah itu penuh rahmat, Allah itu penuh belas kasih, Allah itu kerahimannya meluas sampai ke ujung bumi, tak terkira dalamnya, tak terduga luasnya. Ya. Maka Allah itu sebagai Maha Rahim digambarkan sebagai Allah yang seperti lautan luas yang tak terkira, tak terduga belas kasihannya kepada kita.
Itu saudaraku terkasih yang membedakan agama kita dengan agama non-Kristen lainnya. Ya, jadi betapa mendalamnya, betapa luar biasanya Allah sebagai Bapa kita. Dan kita bersyukur bahwa Allah adalah Bapa karena kita memiliki seorang Allah yang tidak mudah menghakimi, yang tidak mudah marah, yang tidak mudah tersinggung, yang tidak mudah katakanlah merasa tidak nyaman ketika manusia melukai hati Allah. Dan itu menjadi sesuatu yang harus kita sadari sebagai sesuatu yang luar biasa. Ya. Kalau seandainya Allah mudah marah, maka habislah kita ini. Allah yang Maha Rahim yang tahu akan siapa kita. Maka kalau enggak ya Tuhan pasti membuat kita hancur lebur, binasa. Kalau Allah segampang pengalaman dan perasaan kita. Maka di sisi lain kita melihat kerahiman Allah, belas kasihan Allah kepada kita yang tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, yang tidak mudah memperlakukan kita dengan gampang. Tidak, bukan itu Allah kita. Maka Allah tidak mudah marah. Meskipun pada waktunya Tuhan akan menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Maka saudaraku terkasih, sekali lagi saudaraku terkasih, mari kita mengimani Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Rahim, Tuhan yang Maha Kasih. Ya. Tuhan yang penuh kebaikan kepada kita. Ya. Karena dengan begitu kita tahu siapa Allah. Tapi juga kita tahu siapa manusia yang berdosa. Kita ini manusia yang berdosa, manusia yang katakanlah tidak ada artinya. Semoga Anda dan saya dan kita semua menyadari kebaikan dan kemurahan hati Allah kapanpun, dimanapun. Dan itu membuat kita menjadi orang yang penuh belas kasih, orang yang penuh cinta, orang yang penuh kerahiman. Karena Allah adalah penuh cinta, maka saya juga membalas cintanya itu. Semoga Tuhan dan Anda semua dan kita semua mengakui dan mengagumi kemurahan hati Allah dalam diri kita manusia. Tuhan memberkati Anda dan saya dalam Bapa dan